Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa dengan NIM 22 dan akhiran NIM 123. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum jaringan komputer 1, yaitu menampilkan tabel MAC address switch. Oke, di sini di dalam modul itu ada topologi, ada tabel pengamatan, ada tujuan, yang mana tujuannya itu ada dua. Yang pertama, membangun dan mengkonfigurasikan jaringan. Yang kedua itu memeriksa tabel MAC address dari switch. Oke. Selanjutnya itu ada kebutuhan perangkat. Yang pertama itu ada yang dibutuhin itu ada dua switch. Oke, kita langsung ambil switchnya dulu. Switchnya itu di kebutuhan perangkatnya tuh memakai switch 2960, pakai dua switch ya. Setelah itu ada dua PC, ambil PC nya. Oke. Setelah itu kita ganti nama dulu, ganti nama. Ini switch 1 sesuai tabel pengamatan. Oke. Ini switch 2. Oke. Nah, ini juga PC-nya kita ganti juga sesuai tabel pengamatan. Ini PCB. Oke. Nah, selanjutnya itu membangun dan mengkonfigurasi jaringan. Oke, sudah. Terus kabelkan jaringan sesuai dengan topologi. Oke. Kita sekarang sambungkan dari PC ke switch. Kita memakai kabel konsol. Oke. Oke. Satunya juga. Nah, untuk menyambungkan lagi dari PC ke switch, kita bisa pakai kabel drop. Kita sambungkan. Di sini itu di topologinya, dari PCA ke switch 1 itu fast Ethernet 06. Oke. Itu pun juga satunya. Fast Ethernet 018. Setelah itu kita sambungkan antara dua switchnya ya menggunakan crossover. Kita sambungkan karena di sini memakai fast Ethernet 01, kita samakan. Satunya juga. Oke, sudah tersambung. Untuk selanjutnya, kabelkan jaringan sesuai sudah, konfigurasikan host PC host. Kita konfigurasikan dulu. Desktop, IP config. Kita kecilkan. Oke. Kita lihat tabel pengamatannya. IP address untuk PC A itu kita copy. Kalau subnet masnya ini udah otomatis. Oke. Selanjutnya PCB sama desktop, IP configuration, kita ambil IP addressnya di tabel pengamatan, IP address PCB, paste, ini udah otomatis. Oke. Selesai. Untuk langkah selanjutnya yaitu inisialisasi dan buat ulang switch jika diperlukan. Ini tidak diperlukan karena berhasil semua. Selanjutnya konfigurasikan settingan dasar untuk setiap switch. Yang pertama, konfigurasikan nama perangkat seperti ditunjuk dalam topologi. Oke, dimulai dari PCA dulu. Kita ke desktop. Kita buka terminal. Oke.
Untuk yang pertama kita enter dulu enable, habis itu konfigurasikan ke terminal. Habis itu baru kita kasih nama hostname, karena yang pertama itu S1, di dalam tabel pengangkatan kita switch 1. Oke. Setelah itu konfigurasikan IP address sebagai tercantum dalam tabel pengamatan di atas. Kita interface dulu, interface VLAN 1. Oke. Habis itu kita masukkan IP address karena disuruh IP address VLAN 1, kita copy aja ya. Nah, habis itu subnet masknya. Oke. Dan kita shutdown dulu ya. Shutdown. Oke. Kita kembali ke konfigurasi globalnya dengan exit. Selanjutnya berikan Cisco sebagai password konsol dan FTY. Oke, kita masuk ke line konsol 0 dulu. Setelah itu kita masukkan password Cisco. Oke. Setelah itu login, kita exit. Nah, kita juga masukkan password yang VTY 0 sampai 15. Kita masukkan passwordnya juga. Setelah itu kita login lagi, itu kita exit. Oke. Setelah itu kita berikan kelas sebagai password privilege exchange. Kita enable script class. Oke. Habis itu copy dan terus tab config. Oke. Maaf, ini ada kesalahan. Kita copy. Start. Start. Setup config. Ini ada kesalahan, sebentar ya.
di running config, startup config. Copy running config, start up config. Oke, ternyata tadi kita salah di hurufnya. Jadi kalau menkonfigurasi itu harus hati-hati ya, karena berpengaruh sekali. Oke, sudah selesai untuk switch 1. Kita lanjut ke switch 2 dari PCB. Terminal kita oke. Enable lagi. Kita masuk ke konfigurasi terminal, kita ketikkan hostname. Sekarang S2 ya. Kita sama kayak tadi langkah-langkahnya. Kita interface VLAN 1 dulu. Setelah itu kita masukkan IP address-nya. Sekarang yang switch 2 ya, VLAN 2 kita masukkan, copy, kita masukkan, habis itu subnet mask-nya juga. Oke. Setelah itu kita shutdown dulu. Habis itu kita exit dulu. Habis itu sama ya, kita berikan password dulu. Kok password? Line console dulu. Line console 0. Terus kita masukkan, setelah line console 0 itu kita masukkan password ya. Password Cisco. Oke. Setelah itu kita login. Kita exit biar kembali ke terminal global. Oke. Sama di FTP itu masukin ke password FTP juga 15. Kita password juga Cisco sama kayak yang tadi ya. Kita exit. Oke. Habis itu kita masukkan enable secret class dulu. Setelah itu kita copy running start config. Oke, sudah bisa. Untuk yang konfigurasi settingan dasar untuk setiap switch kita sudah ya. Sekarang kita lanjut ke memeriksa tabel MAC address switch. Buka suatu command prompt pada PC A dan PC B dan ketikkan ipconfig /all. Laju jawab pertanyaan ini ya. Kita masuk ke PC A dulu untuk selanjutnya. Kita command prompt, kita ketikkan ipconfig /all. Nah, ini kita pertanyaannya tuh ada MAC address PC A. Kita copy ya. Copy. Oke.
kita paste. Oke, kita sekarang pergi ke yang PCB. Kita pergi ke command prompt, kita ketik ipconfig /all. Oke, nah ini dia ya untuk addressnya. Kita copy, kita paste. Nah setelah sebelumnya aku pengen mau screenshot dulu untuk ininya. Oke, satunya juga untuk PCA nya juga screenshot dulu ya. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya itu masuk ke konsol dari switch S1 dan S2 dan ketikkan perintah show interface fast automat 01. Oke, kita masuk lagi ya ke kita X dulu, kita masuk ke terminal. Oke, kita masukkan so kita ketikkan ya interface jadi MAC address S1 fast ethernet 01 ya, hardware addressnya yaitu yang ini. Kita copy ya, copy. Kita paste. Oke, kita lanjut ke yang switch 2. Sebentar ya, aku screenshot dulu. Oke, kita lanjut ke yang PCB. Kita X, terminal. Oke, so interface kita interface F01. Kita berarti ini addressnya itu ini ya. Copy. Kita taruh di MAC address switch fast ethernet 2 nih. Kita screenshot dulu. Oke,
sebentar. Setelah itu kita lanjut langkah kedua, tampilkan tabel MAC address switch. Bangunlah suatu koneksi konsol ke S2 dan masukkan ke modus privilege access. Oke. Terus bangunlah suatu koneksi konsol ke S2 dan masukkan ke modus privilege access. Oke, kita masuk dulu. Dalam modus yang kedua itu, dalam modus privilege access, ketikkan perintah show MAC address table. So MAC address address table Oke, di sini nih muncul ya B901 itu punyanya yang fast Ethernet 01 switch 1 ya. Kita ke pertanyaan. Adakah di sana suatu MAC address yang terekam di dalam tabel MAC address? Ada ya. Ini kan. Ini yang tadi punyanya switch 1. Oke. Kita ambil. Kita copy. Kita paste. Oke. Setelah itu MAC address apa? Kita lanjut ya, MAC address apa ini? Kok tidak mau? Kok tidak mau berpindah ya? Selanjutnya tuh MAC address apa yang apa yang ada dalam tabel itu? Ini kenapa kok tidak mau pindah? Ini itu MAC address apa yang direkam dalam tabel itu, ke port switch mana dipetakan, dan ke perangkat dan ke perangkat mana. Jadinya MAC address apa yang terekam dalam tabel itu, ini yang terekam ini ya, terus ke port switch mana dipetakan, dan ke perangkat mana, ini ke perangkat mana ya, ke perangkat mana, ke fast Ethernet 0, ke perangkat switch 1 ya, ke yang fast Ethernet 01 itu yang di atas. Jika Anda sebelumnya tidak merekam MAC address dari perangkat jaringan dalam langkah 1, tadi yang kita ini ya, yang mana sudah,
yang show interface F0 fast Ethernet 01. Nah, setelah itu bagaimana Anda dapat memberitahukan perangkat mana yang memiliki MAC address? Caranya ya kita lihat di port fast Ethernet 01 menggunakan bagaimana dapat memberikan perangkat mana yang memiliki MAC address menggunakan hanya output dari perintah show MAC address table. Dapatkah ini bekerja dalam semua skenario? Kalau untuk itu nanti saya jawab di sedikit ya, saya jawab saja sedikit di sini. Kalau untuk dapatkah ini bekerja dalam semua skenario, untuk semua skenario itu tidak selalu berhasil dalam semua situasi, karena dalam beberapa kasus itu ketika terdapat beberapa alamat MAC yang terkait dengan port yang sama, biasanya hal ini itu dapat menjadikan switch terhubung ke switch lain. Makanya dalam saat situasi ini, switch yang terhubung ke switch lain dapat mencatat semua alamat MAC dari perangkat yang terhubung ke switch lain tersebut pada port switch-nya sendiri. Hal ini tuh bisa membuat sulit untuk menentukan perangkat yang tepat yang memiliki alamat MAC address tertentu. Jadi ini akan menghambat proses pencarian untuk MAC address tertentu, karena dikarenakan ada yang terkait dalam port yang sama pada tabel alamat MAC address tersebut. Oke. Untuk lebih detailnya nanti saya jawab di laporan. Oke. Selanjutnya itu bersihkan tabel MAC address di S2 dan tampilkan tabel MAC address lagi. Dalam modus privilege access, ketikkan perintah clear MAC address table dynamic dan tekan enter. Dengan cepat ketikkan perintah show MAC address table lagi. Oke, ini port S2 yang terpilih ya. Oke. Kita lanjut ya. Kita tulis clear MAC address, klik MAC address table dynamic enter. Kita sebentar ya, kita sebentar. So MAC address table. Setelah itu kita clear MAC address table kan, dynamic. Setelah itu kita langsung show MAC address table lagi.
So MAC address table. Sudah ya. Terus apakah kita jawab pertanyaannya ya? MAC address, apakah table MAC address mempunyai address untuk VLAN 1? Tidak ya. Adakah MAC address lain tercantum di sana? Tidak. Tunggu 10 detik ya. Ketik perintah show MAC address table dan tekan enter. Kita tunggu dulu. Mungkin udah 10 detik ya. Kita ketik lagi show MAC address table. Oke. Kita pastikan udah benar. Nah, ini muncul sama ya kayak yang tadi. Kita setelah diberikan tadi kan ini udah show MAC address table. Ini udah ada MAC addressnya lagi ya. Ada alamat baru dalam table MAC address. Ini sudah ya alamatnya. Lanjut ke langkah keempat. Dari PCB, ping perangkat pada jaringan dan amati tabel MAC address dari switch. Oke. Yang pertama dari PCB, bukalah command prompt dan ketikkan ARPA. Oke, dari PCB bukalah command prompt. Ini PCB ya. Kita buka command prompt. Kita ketikkan yang ini, bukalah command prompt dan ketikkan ARPA. Kita ketikkan ya ARP ada spasinya, kita ketikkan ARPA. Nah, di sini tuh nggak ada ARP yang tercatat di sini ya. Tidak termasuk memiliki broadcast. Berapa banyak pasangan alamat IP ke MAC perangkat yang telah dipelajari oleh ARP? Karena di sini tidak ada apa-apa yang muncul, jadi tidak ada ya. Dari command prompt PCB, lakukan ping ke PCA S1 and S2. Oke, kita ping PCA dulu. Lihat di tabel. Kita ping ke PCA. Kita kan ping sudah ya, kita kan udah copy PCA. Ini yang IP address PCA ya, kita enter. Oke, langsung berhasil ya. Kita langsung berhasil, langsung sukses yang ping A. Yang selanjutnya itu kita ping ke yang selanjutnya tuh ping ke yang kita lanjut PCA OS1 ke switch 1. Kita lanjut ping switch 1. Switch 1 ini IP addressnya kita copy, kita taruh, kita paste. Oke, kita tunggu ya apakah berhasil atau tidak. Yang pertama masih ada satu yang belum berhasil. Kita coba sekali lagi untuk yang switch 1.
yang kedua ya udah bisa semua ya. Kita selanjutnya ping untuk switch S2. Kita ping lagi. Ini pasti ada timeout lagi. Kita tunggu dulu. Ada timeout 1, jadi kita ping lagi sekali lagi ya. Untuk yang switch 2. Nah, ini sudah berhasil. Sudah berhasil ya. Apakah semua perangkat memberikan balasan sukses? Iya, semua berhasil. Jika tidak, periksa pengkabelan dan konfigurasi IP Anda. Ini tidak perlu karena semua perangkat sudah sukses. Yang ketiga itu dari koneksi konsel ke S2, masukkan perintah show MAC address table. Oke, kita ke terminal karena ini udah PCB ya, terhubung ke S2. Sekarang kita tampilkan show MAC address table. Show MAC address table. Kita cek dulu apakah tulisannya sudah benar. Nah, ini sudah muncul. Yang tadi cuma 1, yang sekarang sudah muncul semua. Yang ini tuh untuk PC switch 1 sama switch 2 udah muncul. Oke. Ini udah muncul semua ya. Tadi yang di kita ping udah muncul di MAC address yang baru. Kita lanjut pertanyaannya. Apakah switch telah menambahkan MAC address baru ke dalam tabel MAC addressnya? Ya, sudah ini ya. Jadi jika demikian alamat dan perangkat mana? Ini kan udah menambahkan MAC address yang baru. Kita lihat. Untuk yang B901 itu yang punyanya switch 1 fast ethernet 01. Untuk yang 4 yang mana? Sebentar ya. Untuk yang E434 itu punya PCB fast ethernet 018. Terus yang punyanya D84D itu punyanya PCA. Ya. Sudah. Selanjutnya kan udah yang show MAC address table sudah. Yang keempat kita dari PCB bukalah command prompt dan ketik lagi perintah ARP. Oke, kita ke command prompt lagi. Kita ketikkan ARP lagi ya, ARP. Nah, sudah ya, kita udah ketik ARPA. Nah, di sini sudah ada ya, udah ada internet address, physical addressnya sama tipenya. Yang tadi itu ARP yang tadi ini udah enggak, yang ini kan tadi belum muncul karena belum di ping. Oke.
Oke, kita lanjut ya, karena kita udah ARP-nya udah ada. Apakah kita lanjut ya? Apakah CCRP pada PCB mempunyai entry tambahan untuk semua perangkat jaringan yang telah dikirimkan ping? Iya, sudah ya, sudah ada. Pada jaringan Ethernet, data disampaikan ke perangkat melalui MAC address-nya. Agar ini terwujud, switch dan PC secara dinamis membangun cache ARP, cache, dan tabel MAC address. Dengan hanya sedikit komputer di dalam jaringan, maka proses ini terlihat sangat mudah. Ya, apakah kemungkinan tantangan yang dihadapi pada jaringan yang lebih besar? Oke. Ini tuh kan yang ini kita tuh mohon maaf ya, ini terpencet. Untuk pertanyaannya, apakah kemungkinan tantangan yang dihadapi pada jaringan yang lebih besar? Untuk kita ini kan masih kayak jaringan sederhana yang kita sekarang di modul kita ini masih jaringan sederhana. Jadi apakah kemungkinan tantangan yang dihadapi pada jaringan yang lebih besar? Jadi kalau semakin banyaknya perangkat atau jaringan yang terhubung, semakin besar juga tabel alamat MAC address sama cache ARP-nya yang harus dikelola. Jadi ini tuh mengakibatkan adanya overhead yang dalam memproses dan menyimpan informasi ini. Jadi nanti ada overhead, kemungkinan bisa terjadi overhead jika pada jaringan yang lebih besar. Juga misalnya terjadi broadcast storm, yang mana itu situasi yang mana banyak perangkat pada jaringan tersebut yang saling mengirimkan pesan broadcast. Kan sudah banyak tuh. Jadi jaringannya yang untuk jaringan yang lebih besar itu akan beresiko terjadinya broadcast storm. Jadi kalau di jaringan lebih besar, maka broadcast storm itu akan lebih tinggi. Terjadinya broadcast storm itu akan lebih tinggi karena ada lebih banyak perangkat yang terlibat di dalam jaringan tersebut. Untuk lebih jelas dan lebih detailnya nanti saya jawab di laporan untuk pertanyaan-pertanyaan yang panjang seperti ini. Mungkin untuk tugas praktikum kali ini yaitu menampilkan tabel MAC address switch. Cukup sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.